Ribuan warga memeriahkan perayaan hari lahir paguyuban keluarga besar Putra Jawa Kelahiran Sumatera atau PKB Puja Kesuma yang ke-44 di Batam, Kepulauan Riau. Pada perayaan ini sekaligus digelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PKB Puja Kesuma Provinsi Kepulauan Riau yang dinahkodai oleh Hendrik SH untuk masa bakti 2023-2028. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPP PKB Puja Kesuma, Eko Sopianto SE, pada Sabtu 20 Juli 2024 di Grand Ballroom Pacific Palace Hotel Batam. Tugas-tugas saya ke depannya untuk terus menyatukan Puja Kesuma yang ada di Kepulauan Riau, terus bisa berkolaborasi, bisa bermanfaat buat masyarakat lain. Berikut ini kami tayangkan amanat kepada masyarakat Kepri yang disampaikan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andos Agus Andrianto SH.MH selaku Ketua Pembina Dewan Pimpinan Pusat PKB Puja Kesuma di hadapan Wakapolda Kepri, Brigjen Polisi Asep Saprudin SIK.MH dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad SEMM. MH disilakan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Wakapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, putra-putri dari warga Puja Kesuma dan hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita adalah insan Tuhan yang terhormat. Hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Gubernur Kepulauan Riau. Selamat siang, Bang. Terima kasih telah hadir menyemarakan kegiatan ulang tahun Puja Kesuma ke-44 dan kebetulan pelantikan pengurus DPP Puja Kesuma di Kepulauan Riau. Bapak Kapolda Kepulauan Riau beserta pejabat utama Polda Riau, Pak Kapolres Balerang beserta pejabat utama Polres Balerang, Ketua DPP Puja Kesuma Mas Eko beserta Ketua DPW yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya dapat pelajaran pantun dari Pak Gubernur. Boleh berpantun dong? Tinggi terbang si burung berlatih, jatuhnya pula di atas tanah. Selamat pengurus yang baru dilantik, selamat bekerja dan semoga tetap amanah. Betul, pantun dari pantun. Yang dua belakangan ini. Sebagai insan bantuan yang terhormat, tentunya kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Tentunya kita memiliki amanah yang berbeda-beda. Kita diciptakan, tadi kita dengarkan lagunya Puja Kesuma, memang kita beda, tapi jangan lupa bahwa tujuan daripada organisasi ini dibentuk oleh para pendahulu, para sesepuh Puja Kesuma yang melahirkan organisasi kemasyarakatan Puja Kesuma pada tanggal 10 Juli pada tahun 1980. Tentunya ini harus sama-sama kita pegang, karena beliau sudah membaca bahwa yang diperjuangkan adalah cita-citanya bangsa. Supaya kita tahu cita-cita bangsa, kita buka di pembukaan Undang Dasar tahun 1945.
Dan itu kemarin saya dengar pada saat Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan kepada alumni Akademi TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara dan pelatihan Kaca Taruna Akademi Kepolisian. Beliau sampaikan bahwa tujuan daripada negara bernegara yang orientasi beliau kepada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya kita orientasikan tujuan daripada organisasi Puja Kusuma ini adalah mendukung kebijakan pemerintah di dalam mewujudkan tujuan negara yang pembukaan Undang-Undang Dasar tadi dalam implementasinya di kehidupan kita sehari-hari, sehingga cita-cita kita bersama untuk bisa mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 betul-betul bisa kita wujudkan. Kalau saya pernah tanya sama orang alim, yang baik itu seperti apa sih? Katanya kalau dikasih daging, maksudnya kamu harus dikasih daging, lidah sama hati. Jadi kalau mau jadi orang baik, tergantung lidah sama hatinya. Terus kalau tanya, kalau orang yang buruk, sama lidah dan hati juga. Jadi kalau kita mau menjadi baik atau buruk, tergantung daripada lidah dan hati kita. Kalau beda itu pasti, namanya aja beda, wujudnya aja beda. Nutrisi yang 5 ini juga tidak sama. Jadi kalau beda itu adalah fitrahnya seperti itu. Cuman yang beda-beda ini kalau bersatu kuat. Sebagaimana semboyan Puja Kusuma, nakek, racek, rumusuk, bagaimana kita menjadi satu organisasi yang bisa bersatu dalam satu tujuan negara dulu, baru tujuan organisasi. Tolong pesan saya, mari kita jaga kekompakan kita. Kalau bapak-bapak ini, bapak ibu sekalian bisa kompak, akan dihitung sama ini. Jangan cuma pas perlunya pada saat mau pemilu negara, pemilu kepala daerah. Tapi betul-betul harus bisa bersatu yang pada akhirnya akan menjadi perhatian daripada pemimpin pemerintah di pusat, pemimpin di daerah, sehingga bisa membantu meningkatkan upaya untuk membangun kesejahteraan keluarga Puja Kusuma yang menjadi bagian daripada organisasi yang tempat kita bernaung. Jangan sampai kita masuk organisasi bukan membuat kita semakin sejahtera, membuat kita semakin susah. Tolong Mas Edrik sebagai ketua DPP Puja Kusuma di Kepri, saya titip Gubernur Mas Edrik dan seluruh warga Puja Kusuma, kita doakan Pak Gubernur ya. Yang titip warga Puja Kusuma di Kepulauan Riau supaya bisa dibimbing, dibina, diarahkan supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan untuk bisa meningkatkan aktivitas mereka di dalam upaya untuk membangun Kepulauan Riau ini menjadi yang tentunya sebagaimana apa yang kita cita-citakan. Kalau ada yang jadi pegawai di pemerintah daerah provinsi, Pak, yang dipilih yang bagus, dikasih posisi yang bagus supaya bisa membantu saudara-saudaranya. Setuju nih? Sampai pada saatnya
ada putra Pujakusuma yang pantas kita sokong bersama untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan menjadi siapa menjadi pemimpin yang nantinya akan berkiprah di kancah nasional. Sanggup nggak kita menjaga persatuan dan kesatuan? Ongkosnya murah, 100. Letaknya di sas, tidurnya ditus, kreatif. Topo dulu, kita harus bertapa dulu, kita harus kreatif dulu, bersusah-susah dulu. Pada akhirnya banyak orang yang mau sakti itu harus begitu, harus poso dulu, topo dulu, baru sakti. Nah, kalau kita sudah mampu kreatif, kita sudah mampu untuk puasa, mudah-mudahan pada saatnya organisasi Pujakusuma yang menjadi tempat bernaung kita bersama akan mampu bukan hanya berkontribusi di tingkat lokal, tapi juga mampu berkontribusi di tingkat nasional. Akhirnya, nanti lihat saudara-saudara kita mana yang mampu berusaha, titipkan tadi supaya ada masukan untuk mendukung pembiayaan organisasi. Kita mulai pelan-pelan dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai ke Lampung. Nanti mudah-mudahan di seluruh wilayah provinsi di seluruh Indonesia ini apa yang dilakukan Mas Eko sebagai Ketua DPD Pujakusuma periodenya sampai 2026 betul-betul bisa terwujud di 30 provinsi ya Mas. Sekarang mau 38, sekarang 34 tambah 4 lagi jadi 38 provinsi. Ini memang bukan pekerjaan mudah, ini butuh semangat, butuh perjuangan untuk bisa mewujudkan cita-cita yang kita niatkan bersama. Saya yakin kalau di 34 provinsi ini bisa diwujudkan suatu saat peran Pujakusuma di dalam memberikan kontribusi di dalam mewujudkan cita-cita kita di dalam bernegara, ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan saudara negara yang kita tinggal bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus DPW Pujakusuma Kepulauan Riau yang baru saja dilantik. Kalau nanti ada yang mau pecah-pecah, Pak Mas Edrin, tiru aja DPP Pujakusuma Pusat, banyak sayap-sayap. Karena kadang-kadang pengen semuanya disebut ketua, padahal kalau di Medan kalau jadi ketua ongkosnya lebih mahal. Ketua 100.000 limpur nggak mau lagi. Ketua limpur. Jadi silakan dibuka sayap-sayap yang mengacu kepada DPP sehingga kita tetap bisa bersatu untuk tujuan kita bersama. Saya yakin Pak Gubernur yang saat ini hadir, tadi saya sudah titipkan sekali lagi Pak Gubernur, saya titip sekali lagi. Tapi kalau mau gitu harus sayangi dulu, kasih Pak Gubernur. Karena kalau kita mengasihi dan menyayangi orang, insya Allah kasih sayang itu akan kembali kepada siapa yang mengasihi kita. Saya dengar ada jalan Pak Wagub di Sumatera, Mas Eko pergi ke sana, ke Sumatera, Mas Eko pergi ke Sumatera, hubungkan sama ketua DPW Pujakusuma yang ada di seluruh Indonesia yang punya keluarga di Sulawesi Utara, ajak pulang, bantu beliau untuk bisa jadi wakil gubernur di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa memudahkan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat bangsa dan negara. Saya tutup dengan pantun. Tim OK Andri Sofyan dari Batam mengabarkan. Salam Orbit Kepri.